Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas 12 TKJ 3 akan mempraktekkan bagaimana memandikan jenazah, mengkafani jenazah dan menyolatkan jenazah. Saya Reja Melani. Saya Indah Hamdanita. Saya Sekar Ayu Dewi Lestari. Halo, saya Lintang Rahmawati. Hai, saya Risna Apiani. Stay tune ya guys. Halo teman-teman, di sini kita kebagian buat ngejelasin tentang gimana sih praktek memandikan jenazahnya. Untuk pertama, kita letakkan jenazah di tempat yang bersih atau tertutup. Jangan lupa kalian menutup Auratnya untuk laki-laki itu kalau nggak salah dari pusar sampai lutut, dan untuk perempuan seluruh tubuh. Lalu kalian niat dulu. Nah, niatnya itu kita harus meniatkan di dalam hati kalau kita itu mau memandikan jenazah tersebut. Setelah niat si jenazah ini kita wudukan terlebih dahulu seperti orang layaknya yang orang hidup. Nah, sebelum dimandikan pakai niat juga. Niatnya nawaitul ghusla. Niatnya nawaitul ghusla lihadal mayyitati lillahi ta'ala. Itu untuk niat memandikan jenazah Perempuan. ya, perempuan. Kalau laki-laki? Kalau Laki-laki. laki-laki mayiti. Untuk laki-laki mayiti, untuk perempuan mayyitati. Nah, setelah kita membaca niat dan mewudukan jenazah, kita basuh terlebih dahulu dengan air mengalir atau air bersih. Dan jangan lupa tidak boleh pakai telapak tangan, tapi pakai Punggung tangan. Ya, Kalau misalkan nggak pakai punggung tangan juga sebenarnya bisa, tapi pakai sarung tangan bersih ya. Jadi diusapnya itu seperti ini teman-teman. Diusap sampai bersih, sampai tidak lengket, ya tidak tidak licin. licin ya, tidak licin lagi. Kemudian kita bisa menggunakan pewangi Ya, kayak seperti sabun, atau kalau tidak ada sabun-sabun, kita bisa pakai Bidara. air daun bidara. ya. Jika Jangan lupa lupa airnya dibilas kalau nggak sebanyak 3 kali, harus ganjil ya, intinya pokoknya ganjil sampai bersih ya, sampai Nggak licin lagi. lagi. Setelah itu selesai dan kita keringkan. Nah, Sampai kering. mungkin untuk setelah dikeringkan atau setelah selesai, si orang yang memandikan ini tuh harusnya, kalau suami yang meninggal berarti istrinya yang memandikan, kalau istri yang meninggal sebaiknya suami yang memandikan, atau ya kerabat keluarga dekat si mayit. Nah, jadi jangan sampai aib mayit tersebut itu tersebar ke orang luar. Jadi kita yang memandikan itu harus bisa menjaga aib dari atau kekurangan yang ada di tubuh atau akhlak perilaku yang mayit tersebut lakukan, hal-hal buruk. Jangan sampai aibnya tersebar. Untuk prosesnya juga kalian jika lagi memandikan itu jangan berisik. Jadi kalau misal mau butuh air, butuh sabun, jadi jangan jangan gitulah, jangan kayak sibuk sendiri gitu. Jadi harus diam, jangan ada suara. Kalau bisa mah berbisik aja sih ya, kalau misalnya meminta bantuan apa gitu. Lewat isyarat-isyarat mungkin. Ya. Oke, mungkin itu dia untuk cara memandikan jenazah. Selanjutnya cara mengkafani. Jadi kita akan melanjutkan materi dari Teh Risna dan juga Teh Lintang, yaitu kita kebagian tentang mengkafani jenazah. Nah, di sini kita akan sedikit memaparkan tentang tata cara mengkafani jenazah. Untuk jenazah laki-laki itu kain kafannya sebanyak 3 lembar. Untuk jenazah perempuan Itu kain kafannya 5 lembar. Nah, karena di sini kita akan mempraktikkan satu, jadi kita akan mempraktikkan cara mengkafani jenazah perempuan. Pertama-tama, yang paling utama kita siapin dulu kain kafannya sebanyak 5 lembar. Setelah itu kita letakkan kain kafannya di tempat yang bersih atau aman, luas. Supaya bisa membungkus jenazahnya lebih tidak mudah sempit lagi ya. Kita letakkan kain kafannya. Setelah diletakkan,
Oh ya, BTW, ngeletakin kain kafannya itu sebanyak 3 lapis dulu. Dirapihkan, diluruskan supaya tidak ada kain kafan yang Terlipat. nah itu. Setelah itu, taburkan wewangian di atas kain kafannya. Bisa berupa kamper yang bulat-bulat. Nah, bisa yang seperti itu atau lainnya. Setelah itu, letakkan jenazah di atas kain kafan tersebut. Secara perlahan, hati-hati meletakkan jenazahnya. Ya, setelah jenazah diletakkan, tutupi tubuh jenazah menggunakan kapas, terutama di bagian kemaluannya. nah ya, kemaluan dan yang lain-lainnya seperti lubang hidung, telinga, nah yang seperti itu. Setelah seluruh tubuh jenazah ditutupi oleh kapas, lipat satu persatu kain kafan yang telah diletakkan tadi di atas di bawah jenazahnya. Lipat satu persatu, dirapihkan. Setelah itu tutupi kain jenazah tersebut dengan kain kafan berikutnya. Setelah ditutup dengan rapi, lalu kita ikat kain kafan yang sudah tadi dilipat. Jadi untuk perempuan itu nanti ada baju dan juga ada kerudungnya kan? Ya. Ada kerudungnya. Siapkan juga tali kain kafannya, jumlahnya ada 4. Ikatnya itu di bagian kepala, leher, badan, dan kaki. Diikatnya itu menggunakan simpul hidup. Lalu sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang cara menyolati jenazah. Oke teman-teman, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang sholat jenazah, menyolatkan jenazah. Jadi sholat jenazah ini termasuk pada fardu kifayah, di mana fardu kifayah itu kalau udah dilakuin sama sebagian orang maka itu wajib, tapi boleh dilakuin sama sebagian orang doang. Jadi kalau udah dilakuin sama sebagian orang ini, sebagian orang lainnya gak usah ngelakuin juga gak apa-apa. Nah oke, jadi dalam sholat jenazah, sebelum menyolatkan jenazah itu ada syarat-syaratnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu si jenazahnya sudah harus dimandikan dan sudah harus dikafani. Jadi harus sudah siap untuk dikuburkan lah, seperti itu intinya. Oke, dalam sholat jenazah ini terdiri dalam 4 takbir tanpa sujud dan ruku. 4 takbir, salam tanpa sujud dan ruku. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah sholat jenazahnya. Yang paling utama itu adalah bacaan niatnya. Di sini saya akan mencontohkan sholat jenazah untuk mayit perempuan ya guys. Nah, untuk niat sholat jenazah perempuan itu bacaannya seperti ini. Sholina ala hadzihil mayyitati arba'at takbirati fardu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Oke, lanjut. Setelah itu takbir pertama Allahu Akbar dan langsung membaca surah Al-Fatihah. Lalu lanjut takbir kedua dan membaca sholawat Nabi yang bagus dan yang paling utama itu sholawat Ibrahim ya guys, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, yang seperti itu. Oke, selanjutnya takbir ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah yang bacaannya itu seperti ini. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, selanjutnya itu takbir keempat dan di sana kita membaca doa untuk muslim dan muslimat lah, intinya seperti itu. Bacaannya seperti ini. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Nah, dan yang terakhir adalah salam. Itu salamnya bisa pakai tangan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau kepalanya doang itu gak apa-apa ya guys. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tentang pemaparan sholat jenazah. Terima kasih.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma salli warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa sinhu wa adkhilhu bil ma'i wasaddi wa barik. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.